Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang akan membawakan materi mengenai pembangunan ekonomi. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah teori ekonomi makro ini yaitu Ibu Dr. Anda Siti Fatima MSI dan Ibu Yuliana FA SPD MPD. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Felix Argata Nenggolan, yang kedua ada Septiana Astuti, yang ketiga ada Sela Kurnia, yang keempat ada Nyimas Nadila Nurfarisa, dan yang kelima ada saya sendiri Ferda Nurlena. Adapun submateri yang akan kami paparkan yaitu pertama ada ruang lingkup pembangunan ekonomi, kedua ada perkembangan teori pembangunan ekonomi, ketiga ada karakteristik negara sedang berkembang, keempat ada masalah dan kebijakan negara berkembang, kelima penerapan pembangunan ekonomi di Indonesia. Materi pertama yaitu tentang ruang lingkup pembangunan ekonomi. Jadi sebelumnya permasalahan pembangunan ekonomi ini pernah muncul pada Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama yaitu sebelum Perang Dunia ini terjadi, negara berkembang itu masih menjadi negara jajahan. Dan yang kedua, minim atau kurangnya perhatian. Yang ketiga, riset masalah masih relatif terbatas. Nah, lalu pada saat pasca Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia Kedua ini telah selesai, mulai muncul perhatian negara berkembang terhadap masalah pembangunan ekonomi. Hal ini ditimbulkan karena besarnya tekad dan keinginan negara berkembang untuk menuju dan menyusul negara maju, dan negara maju mulai peduli dengan nasib negara berkembang. Jadi, dari sini kita dapat memaknai bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu kegiatan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya melalui peningkatan pendapatan serta pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan. Dalam arti lain, pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan per kapita dalam periode yang panjang. Pembangunan ekonomi ini tidak hanya berfokus pada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, tetapi juga pada terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik, pemerataan, dan keadilan sosial. Jadi tidak ada definisi khusus terkait dengan penggabungan seluruh untayan pembangunan ekonomi yang berbeda-beda ini. Dan biasanya ekonomi pembangunan ini digambarkan dengan adanya peningkatan lapangan kerja, kekayaan, dan serta peningkatnya kualitas hidup masyarakat. Jadi dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses untuk meningkatkan ekonomi dan restrukturisasi ekonomi dari suatu negara tersebut. Jadi tidak ada definisi tunggal terkait dengan pembangunan ekonomi ini, karena maka tidak ada pula cara ataupun strategi tunggal atau kebijakan maupun program yang dapat mencapai pembangunan ekonomi yang sukses. Hal ini dikarenakan negara-negara memiliki kebijakan serta kekuatan dan kelemahan dalam geografis dan politiknya masing-masing, sehingga memiliki serangkaian tantangan dalam pembangunan ekonominya. Nah, pembangunan ekonomi ini merupakan tujuan utama dari mayoritas negara di seluruh dunia. Pembangunan ekonomi juga diikuti oleh beberapa gabungan proses sosial, ekonomi, dan institusional, dan mencakup usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Pembangunan ekonomi jika tidak diikuti dengan sikap etika, maka akan menimbulkan kekerasan dan rasa tidak peduli terhadap kepentingan manusia secara umum, termasuk terhadap alam dan lingkungan. Nah, pembangunan ini hanya fokus pada sektor ekonomi dan tidak akan memberi nilai bagi kedudukan manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi ini adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi untuk masyarakat dan negara, dan ekonomi pembangunan digambarkan sebagai suatu proses yang mempengaruhi pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara, di mana sebuah negara memiliki kemauan dan kemampuan untuk memajukan perekonomiannya sendiri setelah dilakukan secara sadar dan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karakteristik negara berkembang. Menurut Rahim 2015, ciri umum negara sedang berkembang dapat diklasifikasikan dalam 6 golongan. Yang pertama, standar hidup yang rendah. Standar hidup sebagian besar penduduk negara sedang berkembang berada pada level rendah.
Fakta ini bukan hanya dilihat dalam hubungannya dengan penduduk di negara kaya, tapi juga dilihat dalam hubungannya dengan golongan elit di negaranya sendiri, seperti kemiskinan, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, rendahnya pendidikan, angka kematian bayi yang tinggi, serta harapan hidup dan mendapatkan pekerjaan yang rendah. Yang kedua, produktivitas yang rendah. Rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja dapat disebabkan oleh kekurangan faktor input komplementer seperti modal atau manajemen yang berpengalaman. Rendahnya produktivitas negara berkembang juga dapat dipengaruhi oleh kesehatan fisik yang buruk sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendapatan, seperti kurangnya gizi pada masa anak-anak dapat membatasi pertumbuhan mental dan fisik. Selain itu, susunan makanan yang buruk dan tidak mencukupi serta standar higienis yang rendah dapat menyebabkan kemunduran kesehatan tenaga kerja, sehingga akan mempengaruhi pekerjaan dan aktivitas terhadap masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk tinggi dan beban ketergantungan. Tingkat kematian di negara berkembang relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara maju. Namun, usaha untuk memperbaiki kesehatan dan penanggulangan terhadap penyakit menular berhasil menyebabkan tingkat kematian menjadi lebih kecil daripada tingkat kelahiran. Tetapi, tingkat kelahiran ini justru mengakibatkan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun di negara berkembang mencapai 2,1% dibandingkan dengan negara maju. Sehingga tingkat pertumbuhan penduduk, maka negara juga menanggung beban ketergantungan yang lebih berat dibandingkan negara maju. Yang keempat, tingginya angka pengangguran dan setengah menganggur. Salah satu manifestasi dasar dari faktor yang mengakibatkan rendahnya taraf hidup di negara berkembang adalah kurangnya penggunaan tenaga kerja atau penggunaan tenaga kerja yang tidak efisien dibandingkan dengan negara-negara maju. Penggunaan tenaga kerja di bawah standar dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu keadaan setengah pengangguran penduduk kota maupun desa yang bekerja di bawah jam kerja normal, dan pengangguran terbuka, yaitu penduduk yang mampu dan ingin bekerja tetapi tidak tersedia lapangan pekerjaan. Yang kelima, ketergantungan produksi pertanian dan ekspor produk barang primer. Perekonomian negara-negara berkembang pada umumnya lebih banyak berorientasi ke arah produksi barang primer seperti pertanian, bahan bakar, hasil hutan, dan bahan mentah dibandingkan dengan barang sekunder atau manufaktur dan barang tersier atau jasa. Menumpuknya konsentrasi penduduk dan konsentrasi produksi dalam aktivitas pertanian serta produksi primer lainnya di negara berkembang adalah karena rendahnya tingkat pendapatan, di mana pendapatan digunakan untuk pemenuhan prioritas hidup seperti pangan, pakaian, dan papan. Selain itu, penggunaan teknologi yang masih bersifat primitif, organisasi pertanian yang buruk, terbatasnya modal fisik serta kemampuan manusia dan keterbelakangan teknologi. Yang keenam, ketergantungan dan kepekaan hubungan internasional. Pada negara berkembang, faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat hidup, meningkatnya pengangguran, dan pendapatan yang tidak merata adalah distribusi kekuatan politik dan ekonomi yang tidak seimbang antara negara kaya dan miskin. Ketidakseimbangan tersebut tidak hanya terwujud pada kekuasaan negara kaya dalam mengatur pola perdagangan internasional, namun juga kemampuan mendikte syarat transfer teknologi, bantuan luar negeri, dan modal asing ke negara berkembang. Faktor tersebut berpotensi menimbulkan kerawanan di negara berkembang karena negara maju mampu menentukan kesejahteraan ekonomi dan sosial negara berkembang. Akibatnya, banyak negara berkembang memiliki ketergantungan ekonomi kepada negara maju sehingga sulit untuk dapat mandiri. Fenomena ini cenderung membuat negara kaya semakin kaya dan negara miskin semakin miskin. Baik, sekarang kita akan membahas apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia dan negara berkembang lainnya. Permasalahan yang terjadi di negara-negara berkembang adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi faktor utama di segala permasalahan yang ada di negara-negara berkembang. Mengapa kemiskinan dapat terjadi? Kemiskinan dapat terjadi akibat sumber daya manusia yang rendah. SDM yang rendah dibarengi juga dengan kualitas pendidikan yang rendah, sehingga orang-orang di negara tersebut minim inovasi untuk kemajuan negaranya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, kurang atau lemahnya ekspor impor, dan hubungan dengan perdagangan internasional lain mengakibatkan di negara tersebut hanya berjalan atau berinovasi di situ-situ saja yang tidak mengikuti perkembangan globalisasi. Akibatnya, Indonesia ataupun negara-negara berkembang lainnya
ketinggalan dengan negara-negara maju yang memiliki inovasi dan pertumbuhan ekonomi serta hubungan ekonomi internasional yang lebih kuat. Selain itu, selain kemiskinan, terdapat juga faktor korupsi. Orang-orang ataupun pejabat-pejabat di suatu negara yang memiliki sifat tamak atau korupsi dapat menambah keburukan dari suatu negara akibat dari keserakaan pihak-pihak tertentu. Akibatnya, kemiskinan ditambah korupsi bisa menjadi permasalahan yang sangat buruk bagi suatu negara berkembang. Nah, kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh negara-negara berkembang untuk memajukan kesejahteraan ekonominya yaitu dengan ekspor impor. Bagaimana ekspor dan impor dapat bekerja sehingga bisa memajukan kesejahteraan ekonomi? Ekspor impor dapat membuka jendela bagi suatu negara untuk menerima globalisasi demi kemajuan negaranya, dengan memperkenalkan budaya-budayanya dan produk-produknya keluar, sehingga mereka bisa lebih leluasa untuk melakukan produksi dan konsumsi tidak hanya dalam negeri, tetapi dalam skala luas seperti luar negeri, antar perusahaan luar negeri, antar investasi swasta lainnya, dan banyak pihak-pihak lainnya dari dalam maupun luar negeri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang perencanaan pembangunan atau development planning adalah suatu bentuk perencanaan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan tingkat ekonomi dan berkesejahteraan. Masyarakat Indonesia sebagai negara sedang berkembang tidak dapat terlepas dari kegiatan perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, masyarakat merupakan salah satu bagian penting dari stakeholder yang ada. Masyarakat dilibatkan sebagai bentuk dari pemetaan lingkungan perencanaan. Pembangunan berkelanjutan mencakup 3 aspek. Yang pertama itu aspek pembangunan ekonomi, yang kedua ialah aspek pembangunan sosial, dan yang ketiga ialah aspek perlindungan lingkungan. Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena ketiganya menimbulkan hubungan sebab akibat. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan berwawasan jangka panjang yang meliputi jangka waktu antar generasi dan berupaya menyediakan sumber daya yang cukup dan lingkungan yang sehat sehingga dapat mendukung kehidupan. Di Indonesia, pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan sudah mulai merambah dan dijadikan acuan pembangunan di segala bidang. Pembangunan berkelanjutan memiliki 3 pilar utama yang saling berkesinambungan, di antaranya yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi. Yang kedua, keberlanjutan sosial, yakni menjamin keadilan sosial dalam distribusi kekayaan dan pelayanan sosial. Yang terakhir ialah keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan tempat tinggal agar nyaman dan aman melalui zero emission. Ada 4 fokus alternatif sebagai kontribusi pembangunan nasional pada pengembangan model pembangunan. Yang pertama ialah model pembangunan nasional berorientasi pertumbuhan yang mengarah kepada peningkatan perekonomian masyarakat melalui pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua, model pembangunan kebutuhan dasar yang berfokus kepada kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sebagai bentuk pengentasan kemiskinan serta karakteristik yang harus diterapkan dalam model pembangunan kebutuhan dasar. Yang ketiga ialah model pembangunan berbasis masyarakat yang artinya pengawasan oleh masyarakat serta proses pembangunan di kehidupan masyarakat yang ada di lingkungannya yang mana setiap individu, manusia, dan kelompok harus meningkatkan kualitas dalam proses pembangunan. Materi terakhir tentang penataan regulasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Menurut Arfan Faiz Muhlizi tahun 2017 mengatakan bahwa Indonesia yang sedang membangun sistem perekonomian nasional dapat menghadapi tantangan persaingan global. Pada situasi inilah, maka terciptanya iklim kemudahan berusaha menjadi penting dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi nasional dengan pendekatan teori hukum integratif perlu dilakukan agar kebijakan yang dikeluarkan untuk memudahkan usaha dapat diimbangi dengan penguatan peran hukum yang bukan hanya sekedar sebagai pemberi fasilitas kemudahan berusaha, tetapi juga memberikan perlindungan bagi persaingan usaha yang tidak sehat. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Jadi itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Dapat kita simpulkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan kegiatan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya melalui peningkatan pendapatan serta pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan. Secara umum, karakteristik negara sedang berkembang meliputi standar hidup yang rendah, produktivitas yang rendah, tingginya tingkat pengangguran, ketergantungan pada sektor pertanian, serta penduduk yang masih terbelakang. Adapun masalah dan kebijakan ekonomi di negara berkembang yakni kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan tingkat pendidikan serta kesehatan yang tidak memadai. Kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta sikap elektoral dalam pengendalian kekuasaan. Negara Indonesia telah mengalami perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan. Paradigma perencanaan pembangunan berganti dari perencanaan komprehensif menjadi perencanaan strategis. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kekurangan, atau kekeliruan dalam penyampaian atau penjelasan materi yang telah kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.